laptop sambil baca-baca buku, cari referensi dari website sana sini. Sudah sungguh-sungguh ku kerjakan, ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zakiyah dari program studi agama-agama UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan sedikit menguraikan tentang resolusi konflik sebagai ujian komprehensif dari Bapak Syaifuddin Zuhri. Sebelum saya menjelaskan tentang resolusi konflik, saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik, macam-macam konflik, tipe-tipe konflik, dan lain-lain. Yang pertama yaitu tentang pengertian konflik. Pengertian konflik adalah pertikaian dua orang atau lebih yang mana tidak memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Yang kedua yaitu jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik menurut Lewis-Coser itu ada dua. Yang pertama konflik realistis dan yang kedua konflik non-realistis. Konflik realistis ini adalah suatu konflik yang terjadi diakibatkan kesalahpahaman atau tujuan yang berbeda. Yang kedua yaitu konflik non-realistis. Konflik non-realistis ini adalah suatu konflik yang terjadi karena ketidaksukaan atau prasangka buruk terhadap lawan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, macam-macam tipe-tipe konflik. Itu ada 4. Yang pertama, kondisi tanpa konflik. Yang kedua, konflik laten. Dan yang ketiga, konflik permukaan. Dan yang keempat, konflik terbuka. Yang pertama yaitu kondisi tanpa konflik. Ini adalah di mana suatu desa ini tidak terjadi suatu konflik, jadi mengalami perdamaian. Terus yang kedua yaitu konflik laten. Konflik ini adalah suatu konflik yang tersembunyi, sangat sulit untuk diidentifikasikan. Misalkan konflik ini akan diselesaikan, maka konflik ini harus dibawa ke permukaan terlebih dahulu. Terus yang ketiga yaitu konflik permukaan. Konflik permukaan ini adalah suatu konflik yang tidak berakar atau akarnya dangkal. Biasanya dipicu dari perbedaannya pendapat atau pola pikir yang berbeda. Terus yang keempat yaitu konflik terbuka, di mana konflik ini sangat mengakar dan tampak di permukaan. Jika konflik ini ingin diselesaikan, maka harus butuh waktu untuk membentuk strategi yang baik. Selanjutnya yaitu yang keempat, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama, manusia individu yang unik. Yang kedua, perubahan manusia yang mengakibatkan konflik. Dan yang ketiga, perbedaan pendapat. Dan yang keempat, perbedaan pola pikir. Dan yang kelima, tujuan yang berbeda. Selanjutnya yang kelima yaitu unsur-unsur konflik. Ada 4. Yang pertama trigger, roots, mobilizing, dan aggravating. Trigger ini adalah pemicu yang memicu sebuah konflik. Terus root ini adalah inti atau penyebab konflik. Terus yang ketiga ini adalah mobilizing, faktor yang memobilisasi konflik ini menuju kekerasan. Terus yang keempat ini adalah aggravating, di mana faktor yang memperburuk faktor mobilisasi. Selanjutnya yaitu dampak positif terjadinya konflik. Ada 3 yaitu yang pertama meningkatnya solidaritas antar kelompok, dan yang kedua menjadikan masyarakat yang dulunya pasif menjadi aktif. Yang ketiga meningkatnya kreativitas antar kelompok. Terus selanjutnya dampak negatif terjadinya konflik yaitu ada 3. Yang pertama bubarnya suatu kelompok. Yang kedua dapat merusak hubungan antara pihak yang bersengketa. Dan yang ketiga yaitu menjadikan sikap tidak saling percaya. Selanjutnya yaitu setelah menjelaskan tentang konflik, saya akan menjelaskan tentang resolusi konflik. Yang pertama, pengertian resolusi konflik ini adalah
suatu proses, upaya, atau metode untuk menyelesaikan konflik agar konflik terselesaikan secara efektif dan tidak menyebar luas. Tujuan resolusi konflik ini adalah untuk mengetahui bahwa konflik itu benar-benar ada dan untuk mengarahkan kepada pihak yang terlibat sehingga konflik itu terselesaikan secara efektif. Selanjutnya itu yang ketiga, cara umum pendekatan penyelesaian konflik. Itu ada 5. Yang pertama, pencegahan konflik, penanganan konflik, manajemen konflik, resolusi konflik, dan transformasi konflik. Yang pertama yaitu pencegahan konflik, di mana ini mempunyai tujuan mencegah sebuah konflik agar konflik tidak menyebar luas. Dan yang kedua, penanganan konflik ini adalah bertujuan untuk mengakhiri sebuah konflik. Dan yang ketiga itu, manajemen konflik ini mengatur sebuah konflik agar para pihak yang bersengketa itu melakukan atau berperilaku hal-hal yang positif untuk menyelesaikan konflik. Terus yang keempat itu resolusi konflik ini adalah bertujuan menangani sebuah konflik dan untuk mengetahui sebab-sebab akibat terjadi suatu konflik dan akar-akar masalah suatu konflik. Terus yang kelima yaitu transformasi konflik ini adalah mengalihkan sebuah konflik yang negatif menjadi positif. Selanjutnya yaitu metode resolusi konflik menurut Wirawan itu ada 2. Yang pertama pengaturan sendiri dan yang kedua intervensi pihak ketiga. Yang pertama penyelesaian konflik, pengaturan sendiri itu kita yang berkonflik itu membuat strategi tersendiri dalam menyelesaikan sebuah konflik. Dan di sini ada macam-macam pola interaksi dalam menyelesaikan sebuah konflik dengan pengaturan sendiri. Itu ada 4. Yang pertama solusi menang kalah, dan yang kedua solusi menang-menang, dan yang ketiga solusi mengakomodasi, dan yang keempat solusi menghindar. Yang pertama yaitu solusi menang kalah, di mana solusi menang kalah ini bertujuan untuk mengalahkan pihak lawan dan memenangkan diri sendiri. Yang kedua itu solusi menang-menang, di mana di sini yaitu mutualisme, saling menguntungkan pihak yang menang. Terus yang ketiga yaitu solusi mengakomodasi, di mana ini solusi mengalah diri sendiri dengan tujuan untuk menyenangkan orang lain. Terus yang keempat yaitu solusi menghindar, di mana kedua pihak ini saling menghindar, jadi tidak terselesaikan konflik secara baik. Yang kedua yaitu intervensi pihak ketiga. Di situ mengundang pihak ketiga untuk menjadi penengah. Ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu resolusi konflik melalui pengadilan, dan yang kedua resolusi konflik melalui legislasi, dan yang ketiga resolusi konflik melalui administrasi, dan yang keempat resolusi konflik melalui alternatif. Yang pertama resolusi konflik melalui pengadilan ini, di mana hakim harus menentukan sesuai undang-undang dasar yang ada di Indonesia. Terus yang kedua yaitu melalui legislasi, di mana resolusi konflik ini melalui perundang-undangan yang disahkan oleh pihak legislasi atau lembaga legislasi. Terus yang ketiga yaitu penyelesaian konflik melalui administrasi, ini adalah penyelesaian konflik oleh lembaga negara. Biasanya di sini konfliknya itu berskala besar. Yang keempat yaitu penyelesaian konflik melalui alternatif, yaitu ada 3. Yang pertama mediasi, arbitrasi, dan lanjut. Yang keempat yaitu penyelesaian konflik melalui alternatif, yaitu ada 3 cara. Yang pertama mediasi, arbitrasi, dan negosiasi. Mediasi ini adalah para pihak mengundang mediator untuk menjadi penengah. Jadi mediator ini tidak mempunyai hak untuk memihak salah satu. Terus arbitrasi ini adalah kedua belah pihak harus
menerima hasil ilegal, hasil yang legal dari seorang arbiter. Kalau negosiasi ini adalah kedua pihak ini saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, bagaimana alangkah baiknya. Menurut John Galtung, ada 3 cara dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama itu peacemaking, peacekeeping, dan peace building. Yang pertama itu peacemaking adalah membuat perdamaian. Peace building ini adalah menjaga perdamaian, dan peace building ini adalah peace building ini membangun perdamaian. Jadi gini, semisal konflik itu tidak terselesaikan atau konflik tambah memanas, maka ada 3 cara atau langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama yaitu deeskalasi dalam bentuk pembendungan, dan yang kedua yaitu pemisahan tempat tinggal antar ras, suku, dan budaya. Terus yang ketiga, rehabilitas fisik dan mental bagi pihak yang berkonflik. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, Bu dosen, mudahkan bimbingan.